serta rasa syukur yang tak terhingga hingga maghrib ini Allah masih memberikan umur pada kita semua. Hujan yang Allah turunkan hari ini, kita berdoa mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan rahmat bagi sekalian makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Tentu bagi kita yang hadir di masjid saat ini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu berusaha istiqomah mempertahankan nilai-nilai keimanan kita dari waktu ke waktu, yang sesungguhnya memang satu pekerjaan yang tidak bisa dianggap mudah. Karena kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari itu selalu dihadapkan tantangan-tantangan, baik yang ada di sekitar lingkungan kita ataupun di luar lingkungan tempat kita beraktivitas. Dan tentu itu semua memiliki konsekuensi bahwa di sisi lain kita harus senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luntur, tidak lekang oleh waktu, bahkan tidak tergerus oleh perbuatan-perbuatan zalim dan dosa. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai oleh Allah keimanan yang istiqomah. Amin. Amin. Pantas nama bajigur ya teman. Beda ronde, sakoteng, talarnya jalannya banyak, karena kita lain nama kini baru esok segala ayat rasa bajigur pada apa dalam bajigur Indomie rupa-rupa rasanya kayak orang lain kata Indomie orang tadi bodoh ke produk yang kari ayam Indomie deh. Jadi alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya lihat kurang lebih 1000 orang yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha menyaksikan dan malaikat yang ada di sekitar kita, di atas kita, mendoakan kita selalu bersolawat, memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bapak dan Ibu, sehatnya saudara? Caroke sehat bu? Abdi mah teu gaduh caroke keluarga sehat saudara? Alhamdulillah. Mudah-mudahan menuju tadaman wasilah pertemuan kita kesempatan maghrib ini, dengan doa kita mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit-penyakit saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini masih sekitar fikih ibadah. Jadi ulah bosan berikan berangkat ke Masantren di YouTube serta Facebook. Itu sesungguhnya merupakan fasilitas ilmu dengan kemajuan teknologi saat ini, tetapi akan berbeda halnya orang yang menuntut ilmu langsung kepada orang yang memberikannya dibandingkan dengan lewat media sosial. Artinya nilai keberkahannya itu akan ibu dapatkan dibanding belajar langsung dari YouTube ataupun medsos. Keberkahan itu adalah satu nilai yang hanya diberikan oleh Allah. Jadi terayat baru keberkahan ilahi di Allah. Dari nama berkat ini mira diperjualbelikan cai berkah, sorban berkah. Padahal konteks keberkahan itu mutlak milik Allah yang memberikan. Ketika kita melakukan kajian seperti ini, menggali ayat Allah dan sunnah hadis-hadis yang sahih, maka insya Allah Allah hadirkan keberkahan kepada kita. Bagaimana mungkin dalam satu pengajian yang di sana justru kebid'ahan yang dilakukan, kemudian juga ta'assub yang berlebihan,
cari dimanapun sumber rujukan para ulama, namanya berkah itu sumbernya di Allah. Dengan catatan dalam satu amalan yang dilakukan itu betul-betul atas perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan sunnah Rasulullah SAW, baru ada keberkahan. Lalu kene berkah saya bapak nagaluh nyalira uang hasil kerja bapak dianggap barang tuan barang lezat. Bari mengucapkan bis berkah kene saya bapak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Mirisnya saya melihat kejadian hari ini. Betapa banyak masyarakat awam yang dieksploitasi dengan kata-kata berkah. Saya siap berdiskusi dengan ulama siapapun. Berkah itu milik Allah, bukan milik manusia. Ustaz Jenderal mau saya nanya cai, wah ini saya jadi 100.000 badai bapak. Berkah. Badai, hakiki adalah yang 100.000. Minimnya para ulama yang jujur atas ilmu, yang sudah disuguhkan dengan fitnah duniawi, apalagi digandrungi oleh banyak umat jamaah yang ribuan, tidak jadi jaminan bahwa dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komor disampaikan ilmu yang tidak jujur, artinya banyak penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai syariat yang sebenarnya. Seorang ulama, seorang dai, seorang mubalik itu harus jujur menyampaikan ilmu. Jadi itu nasihat itunya segitu. Tong ditambahan, tong dikurangan, tong dilebih-lebih. Apalagi ada motivasi atau indikasi mendapatkan simpati dari namanya manusia. Allah musta'an. Berarti tidak ikhlas namanya. Apakah terbalik ini mencari pujian dari jamaah? Mencari pamor dari jamaah? Wallah, untuk kembali-kembali yang takut kepada Allah. Boro-boro kepikiran dia digandrungi oleh jamaah. Dia takut menyampaikan ilmu ini salah. Apalagi menipu umat dengan sengaja. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlunya kita menghidupkan pelaporan ini dan memilah dan memilih. Jangan asal menghadiri majelis ilmu. Kalau kita insya Allah jamaah mungkin sudah pada pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jadi ketika ada seorang ustaz menyampaikan sesuatu yang nilainya tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, Bapak Ibu yakin sudah mulai punya nilai sensitivitas. Jamaah mukmin insya Allah cerdas. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita sajikan pada kesempatan malam ini adalah sekitar tentang sholat berjamaah. Kalau kemarin bahasan fikih kita kaitan dengan zikir dan permasalahan sekitar sholat kita tunda dulu, karena itu juga masih berlanjut. Karena masih banyak yang akan kita bahas kaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ibadah sholat. Nah, kita kembali ke pembahasan baru hari ini. Ya, saya mengangkat tema adalah sekitar sholat berjamaah. Dan ini juga sesungguhnya sub-judulnya ini banyak sekali. Jadi sama akan saya sampaikan terus berkelanjutan. Salami abdi dipercantan ngisi di masjid, salami Allah maparin kesehatan, salami Allah maparin yuswa, apa yang sama akan saya sampaikan. Tidak akan ada yang saya sembunyikan, tidak akan ada ditambah-tambah yang dikurang-kurang. Pusat kasak itu jasa itu ya. Kaitan dengan sholat berjamaah ini, saya akan mengawali subjudul yang pertama itu adalah tentang sekitar adab-adab sholat berjamaah. Ibu yang penting ini sama sekali satu hukum yang dibebankan kepada laki-laki yang sudah balik, yang mukallaf, yang terbebani oleh hukum. Meskipun ibu-ibu tidak punya kewajiban yang sama berjamaah di masjid, ibu-ibu mendapatkan ilmu ini supaya disampaikan kepada siapapun yang ada di rumah ibu. Incu ibu, pamagar, putra ibu, atau balik yang masih punya pasangan, sampaikan kepada suami ya. Karena insya Allah itu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan ibu akan mendapatkan ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan yang pertama subjudul
berjamaah di masjid. Yang namanya sholat berjamaah di masjid itu adalah merupakan satu anjuran yang ditekankan, sangat ditekankan bagi laki-laki yang sudah balik atau mukallaf, terbebani oleh hukum seperti kita ini. Dan anak-anak kita yang di rumah laki-laki meskipun belum balik, Pak, perkenalkan, ajak mereka yang punya anak laki-laki. Saya Allah menakdirkan saya anaknya perempuan semuanya. Namun gaduh putra jauh bapak terus dicecanak, itu cina di nurutan. Bapak-bapak, ibu yang punya anak laki-laki, jangan biarkan anak-anak kita yang laki-laki itu sholat di rumah selama tidak ada uzur. Ya. Sakit misalkan, hujan besar, angin kencang, itu pengecualian dalam hadis. Ya. Kalau kita sekira hujan besar yang betul-betul menghalangi kita ke masjid, maka sebaiknya sholat di rumah. Maka ada tambahan dalam redaksi muadzin dalam satu hadis, shollu fi rihalikum, sebagai pengganti kalimat hayya 'alas sholat. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Iya ayat hadisnya. Ketika cuaca yang memang sudah tidak memungkinkan, angin kencang, hujan besar, muadzin yang paham sunnah mengganti kalimat hayya 'alas sholat, shollu fi rihalikum. Sholatlah di rumah kalian. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dianjurkannya kita laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid? Kira-kira apa hikmahnya? Saya mau apa? Coba. Pertama, fadilah. Hikmah. Silaturahmi. Hikmah, nah itu nilai silaturahmi. Atau dalam bahasa lain, ukhuwah. Bayangkan Pak, dalam satu hari seseorang bisa bertemu dengan sahabatnya, tetangganya, dan saling bisa menyapa, saling mendoakan, berbagi rasa, berbagi keadaan. Kita tahu kondisi saudara mukmin kita, tetangga kita mungkin sedang sakit atau tertimpa musibah, kita saling mendoa, menguatkan secara mental ataupun spiritual. Hikmah diantaranya sholat berjamaah di masjid kita biji, semakin mempererat nilai-nilai ukhuwah. Apalagi berkaca pada panduan syariat, ternyata agama kita yang mulia ini bab kaitan sholat berjamaah teh memiliki panduan yang lengkap dan paripurna. Ayat ibadah hariana, yaitu sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang memungkinkan bisa sholat di masjid meskipun tidak di masjid rumahnya, di lingkungan kerjanya, sholatlah di masjid. Itu yang ibadah hariannya, belum yang ibadah mingguannya. Kita berkumpul di hari Jumat yang laki-laki, ya berjamaah di hari Jumat, kayaknya sholat Jumat sorangan. Kata kalau kami ditaruh, Ustaz, nah hukumnya sholat berjamaah wajib. Apa berapa Ustaz? Berarti mau tidak dilakukan dosa. Wajib kaitan dengan sholat Jumat. Iya. Berjamaah sholat Jumat, ayat itu sholat Jumat sholat Nabi pada di bumi ya jalina. Lagu khusyuk serang iya senang mantap sih. Tapi kulit itu karena. Kemudian yang ibadah tahunannya apa? Kita dikumpulkan dalam momen Idul Fitri, Idul Adha. Meskipun kita tidak diberitahu oleh Rasulullah apa keutamaan salat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah. Ya. Tapi kita meyakini dengan keimanan. Tidaklah satu contoh yang diberikan Rasulullah melainkan ada kebaikan di situ. Ada nilai-nilai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tak candai momentum berkumpulnya umat muslim secara internasional berjamaah di mana? Di puncak haji. Di mana? Di Arafah. Ya. Di Mekah. Bayar atas kali itunya. Alhamdulillah. Asep atas kali itu. Wabdi didoakan Asep sing berangkat, Abdi Oki sing berangkat. Sadaya jamaah ini sing berangkat. Jangan kecil hati Bu. Seorang mukmin itu minimal dalam hatinya ada keinginan meski tidak doa acis
dan sangat miskin sekali. Kita seorang pemimpin dari cita-cita ajar ke haji umrah miskin aja. Anggap Allah miskin. Orang tahu hamba yang maha kaya, ghaniyun hamid. Hanya sekedar punya cita-cita baik, orang sigaro pesimis, ngeri sedang orang Medan orang kira. Engkau sholat 5 waktu, tapi tidak pernah terbesit dalam hatinya keinginan, ya Allah mampukan kami sekeluarga, mampukan kami untuk bisa umroh haji. Itu lafalkan di dalam doa kita. Jadi itu pesimis. Minimal kalau kita ditampilkan meninggal sebelum bisa umroh, harus tercatat. Malaikat di dalam hati kita itu sudah pernah punya niat untuk pergi ke Baitul. Kita fokus kepada pembahasan. Yang pertama kaitan dengan adab ke masjid itu tadi hikmah, Pak. Ya. Jadi banyak hikmah ternyata kita berjamaah di masjid. Nanti saya akan urai satu persatu. Nah, kita akan fokus kepada adab-adabnya. Adab-adab berjamaah di masjid ini saya rangkum menjadi 3 halaman ini. Sebenarnya 6 halaman. Ini kan ada 100 kopi master. Ini saya rangkum dari berbagai kitab yang saya punya di rumah. Mudah-mudahan ini saya bisa sampaikan dalam waktu yang sebelum ada nisa, Pak. Ya. Nabi mesti pernah gerak alim di sekali-sekali kebagian itu bro ya. Berarti akhirnya dermama bagus. Hari usaha-usaha benar di pen-pen materi ini kami mata kalau nak bro ya bapak ibu dan ibu bapak itu pintar. Ya. Yang pertama kaitan dengan adab ke masjid itu. Yang paling penting luruskan niat tadi yang paling penting, Pak. Karena yang terlupakan. Luruskan niat kita pergi ke masjid itu semata-mata hanya mengharap pahala, ridho, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah memberikan ganjaran-ganjaran pahala ke masjid dengan langkah pertama Allah mengangkat derajat, kemudian yang langkah berikutnya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Itu bonus ya Allah. Dengan penuh keimanan kita yakini itu. Tapi luruskan niat dari rumah bahwa ke masjid itu semata-mata ingin menghambakan diri di rumah Allah. Tehayang dipuji kungarana jelema. Yang disebut ahli masjid. Alhamdulillah min zanin kahonawon atau peminian tidak terjaga. Kapan semua amal kita ini bergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara yang kita kerjakan itu bergantung pada niat awal. Lamun niat awalnya ka masjid hayang nuturkeun salat batur, dicatat mah pahala ibadah di masjid. Oh, ada niat awal. Kira nuturkeun senang. Itu. Jadi jaga niat kita betul-betul hanya karena Allah. Itu yang pertama, adabnya masjid. Yang kedua, hendaklah kita memakai pakaian terbaik dan indah, bukan pakaian baru, tapi pakailah pakaian yang terbaik dan yang indah yang kita punya di lemari kita. Yang disimpan aja. Wajib dipakai kan 2 tahun sekali. Momen-momen tertentu pakai ke masjid, Pak. Kedua aksan. Kita persembahkan baju-baju terbaik kita untuk Allah. Lain ke pujian kantor nggak disebut keren. Nah, untungnya disebut pujian mewah orang. Goreng patut. Ya, pakai pakaian yang terbaik dan indah yang di rumah daripada digantung tapi ke gua apa? Pakai ke masjid, Pak, supaya pakaian ini menjadi saksi, bersaksi di hadapan Allah. Allah yang kamu berarti kan semua bersaksi nanti. Ya, diamu ke masjid. Kan disebut keren dan indah. Nopo Allah untuk kayak disebut pujian keren. Ampun bisa. Ayo di rumah teh yang dipuji pamajikan, kalau bumi yang dipuji pamajikan datang apa muncul gitu. Kita semua gitar pisan. Ayo menikran karena cicing begitu keluar rumah. Ada orang seperti itu, ayo jadi di luar. Kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari hal semacam itu. Nah, perintah ayat Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah mau adahu ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Kalau mengatakan ulah sembarangan dan menghadap Allah.
sidat-sidat teuing. Hiji ngaganggu kaposoan batur nu aya di tengahna. Batur hayang susu salat maca udah semen 3 roda kokoh dan kuat. Tolong luas. Ya. Yen dosa ka batur teh. Cara usum calak mau dijagokan dipakai. Coblos nomor. Perintah Allah pakai pakaian yang terbaik dan indah yang tidak ada tulisan. Diusahakan seperti itu. Batik mangga, koko mangga, kemeja mangga, indah. Bukan mesti baru atau baru-baru. Saya besok amo apa sih? Acak. Kamu dicarikan kursi kuno, bapak mending acak. Kan wae, bapak pada hayang kapuji ku Allah dan menjelma sok itu panjangnya. Bangun pengurus. Amo kan. Itu. Jadi dalam bab berpakaian indah di dalam kitab Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyah karangan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam ayat ini tadi Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, kata beliau, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk memakai perhiasan kanggo laki-laki. Karena aturan bagi perempuan ketika ke masjid sebaliknya, jangan tabarruj. Ini Rasulullah tekankan, ke masjid bebeakan dandan, pakai lipan sepit tanda, blush on, eyeshadow, parfum anu nyegah, ini diharamkan. Kalau ingin memakai parfum, pakailah parfum yang memang tidak memancing sahabat laki. Ibu lewat seneng dikasih perut. Kalau si ibu salah itu tentu lagi fitnah nanti. Ya. Berpakaian yang sederhana dalam hadis lain. Ya. Tapi untuk laki-laki pakai perhiasan, pakai jam tangan ano. Kalau dipoyang di bumi. Lalu batu ali ano. Tujuannya ingin indah, tampil di hadapan Allah atau ini kudu jelema. Berpikir termasuk yang indah itu kata beliau Ibnu Taimiyah termasuk yang indah di dalam tafsir Ibnu Katsir kaitan dengan ayat ini. Nah, saya perkuat lagi dengan tafsir. Ibnu Katsir mengatakan kaitan dengan ayat ini disunnahkan berhias ketika akan sholat, lebih-lebih ketika hari Jumat. Mau Jumat mah tahunan sih beakan Pak, pakai baju nu paling keren, pakai parfum anu wangi, kira-kira batuk pingsan. Kita juga harus ukur kira-kira parfum yang kita pakai ini nggak akan mengganggu orang, karena ada sebagian orang sensitif dari minyak nyong dipakai atau panggil orang di sebelah pakai parfum yang sekira oh ya enak mau mengganggu batuk. Jadi kita ini kadang jangan egois ya. Oh ya parfum enak ya. Bila perlu pasangan kita di rumah, boleh dipakai tambah iya punya batuk pingsan. Mama cek yang dinakir, itu. Tadi memasukkan dari istri kita tuh paling jujur Pak. Memang kabatur tak orang yang di rumah paling jujur. Bapak tampil hebat di luar, santan cek iman. Cek si ibu di mana tergitu. Jadi kita ini kadang suka menjadi orang yang aneh kalau keluar jadi pemain sinetron yang di rumah saya pulang gitu. Jadi pakai parfum wangi-wangian Bapak Ibu. Tapi Ibu ingat jangan pakai parfum yang mencolok, yang sekedarnya saja. Udah pasal. Jangan dandan tabarruj itu larangan Nabi, haram. Perempuan ke masjid pakai pakaian sederhana. Lelaki sebaliknya, jadi ibu tetap sini. Si bapak itu mulai pakai minyak selera ke mana? Dengan siapa? Semalam berbuat. Lagi datang. Justru ibu tetap digaduh. Caranya seperti si bapak akan Prabu balik ke masjid, gak tulisannya didukung ya Allah menikah saja. Pemimpin Nabi dunia dan akhirah, yang dicurigai. Tumben bapak pakai parfum. Setelah mendengarkan penjelasan ini, tong jadi kekisruhan oke di bumi. Pakai pakaian yang terbaik.
Tadi ngomong bareng pemujing sate Madura banyak. Lekau kata tadi. Tapi jangan lupa kalau mau ke masjid periksa. Oh iya bahaya ya. Sepi gila lah. Jangan sampai kita ini membawa bau-bauan seperti itu. Sebab dalam redaksi lain, perhatikan nih kata Rasul. Fa'inal malaikata ta'adda mimma yata'adda minhul insu. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Ku bawa mulut orang, boro-boro jelema. Malaikat oke kadang hadisnya sahih bisa. Nah, kesimpulan para ulama dari hadis ini ada syarat. Semua yang beraroma bau dan busuk hukumnya sama dengan hukum makan bawang putih, bawang merah, juga termasuk rokok, ya. Dan juga orang yang ketiaknya bau atau lainnya. Nah, ini bukan lagi beda dari orang lain yang ada di dekatnya, maka ia dimakruhkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kan ya, ini pendapat para ulama. Kalau dipotongnya videonya, kurang ajar bisa. Ini para ulama menjelaskan maksud hadis Nabi yang tadi. Segala macam bau-bauan yang kita konsumsi, ini udah hadis jelas, bawang goreng, bawang bodas, jengkol, teuy, duren, anu tos anti hisap, ada umur-umur minimal, dan tahan membuka mulut. Namun rumah saya terjebak dan terpokok sekarang lagi, tong pede ngomong, begitu Allahu Akbar sampai imam terdoain kita, mustaqbilahnya kumaha? Sampai uang jengkol ngenik betul, di sebelah mana sih nahan nafas? Enggak, pingsan. Itu zolim namanya. Bayangkan bu, dalam satu hadis saja kita itu tidak boleh mengganggu kehormatan seorang muslim. Kaitan dengan jalan mengganggu. Kok mau mengganggu kehormatan seorang muslim yang sedang beribadah di dalam rumah Allah? Boleh. Dihindari bayar. Lain bicara menguang jengkol, lain bicara menguang petai. Silahkan. Tapi ketika mau ke masjid jangan lupa bersih dulu mulut. Indah Islam kan Pak? Indahnya. Indah bu Islam kan? Indah. Nah, kemana itu menilesuk indah Islam kan? Indah. Kemudian yang bagian B, yang terhadap ke masjid dianjurkan memiliki wudu di rumah. Nih Pak, dengerin Bu ya, disampaikan kepada anak ibu yang laki-laki suami ibu. Wudu itu dianjurkan di rumah dan lebih afdal daripada wudu di masjid. Di masjid, nah Ustaz sana dalilnya saya bacakan ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baiti min buyutillah liyuqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhutta khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatah." Barang siapa yang berwudu, bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah, masjid maksudnya, berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan dosanya, sedangkan kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Hadisnya dari Muslim itu Pak. Jadi dianjurkan kita itu berwudu di rumah. Kan sekarang mahal kalau di masjid. Kalau di rumah memang stok air kurang silakan. Tapi lalu cukup di rumah air, wudu di rumah. Ya, sebaiknya wudu di rumah lebih afdal ya, daripada wudu menyengaja di masjid. Ini hadis begitu. Kemudian yang bagian E, Bapak dicatat apa supaya pelotot tinggal bawa pada. Jadi taruh saya Pak di tesnya. Siap dites Pak? Iya. Makanya sebaiknya nanti saya sarankan bawa buku kecil Pak ya. Ada di majelis dulu catat. Maka pokoknya cara catat itu penting-penting. Dalam mengamalkannya Bapak mau maksimal. Can mikiran pembelian di pegawai tadi, can masalah di
billah. Jika seorang keluar dari rumah, kata Nabi, kemudian mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya kekuatan selain kekuatan dari Allah. Maka ketika itu dikatakan oleh Rasul dalam hadis itu, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan oleh Allah, dan engkau akan dijaga oleh Allah. Tuh, tilu keutamaan kalau orang membaca doa ini. Jadi kan soal mereka pegawaian, mereka pemandaran, sampai bismillah kalau beri lekok pisan. Tapi bapak yang mau ke masjid setiap hari ngangkatkan kaki dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, mendapat 3 keutamaan. Apa kata Nabi? Maka ia diantaranya akan apa? Dijaga oleh Allah, diberikan petunjuk dan diberikan kecukupan. Banyak orang terkabita sama adat sunnahnya. Jadi berlaku kalau kita keluar rumah mau masjid baca doa ini. Lain mau korek nyabar, mau kerja dan lain sebagainya, mau keluar rumah meninggalkan rumah untuk satu tujuan yang baik, baca doa. Minimal Bismillah mau kontennya. Yang ketiga, yang bagian F, mohon maaf. Di antara adab ke masjid itu adalah jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah ini masih banyak yang salah kaprah. Kamu mau terus kadang mau koma, lompat, kesang sebujur-bujur, tapi ke desa, ke konsentrasi, ke khusyuk akhirnya. Perhatikan sabda Rasul. Saya akan percepatnya baca terjemahnya karena ini waktu saya kayak diudah-udah gitu. Jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju sholat, namun tetaplah tenang. Wa'alaikum bis-sakinah. Kamu tetap tenang jalan. Dan khusyuk menuju masjid untuk sholat. Jangan tergesa-gesa, kata Nabi. Apa saja yang kalian dapati dari imam namun tertinggal, maka ikuti gerakan imam. Imam menuju ruku, ikuti ruku dengan catatan kita memulainya dengan takbiratul ihram dulu. Langsung ruku. Namun imam menuju ruku, namun imam menuju sujud. Kita terlambat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Ini hadisnya. Jadi apa saja yang kalian dapati dari imam ikutilah, sedangkan yang tertinggal atau luput dari kalian maka sempurnakanlah. Kurang rakaat, imam salah kurang cakap ke pertama. Kedua arah, kekurangan. Maka jika aku manusia, kapan tadi tujuannya ibadah masjid naon? Kecuali mesti tengah jalan yang keberang semua. Mules yang terkena BAB maaf, yang mencret dan lain sebagainya, pulang saja daripada madorot di masjid ya begitu. Kan kita yang bisa merasakan ya. Udah, Allah lebih tahu pulang lagi saja. Daripada nahan sampai ke wah tidak boleh itu menahan buang air kecil atau besar ketika hendak sholat tidak boleh. Maka selesaikan hajat kita lebih dulu. Kita akan lebih tentram, lebih tenang, lebih khusyuk sholat. Jadi kita kalau sudah berjalan, omat jadi masih jalan saja santai. Dulu lompatannya sampai kamu belum paham ya tentang arti tugas muazin itu apa. Tadi dia mungkin memang masih harus dirapikan. Karena imam itu diintervensi muazin. Salah bisa nggak kan? Imam diintervensi muazin padahal muazin teh atas perintah imam untuk qomat. Lain muharram tadi Abu Bakar menunggu Rasul datang ke masjid itu bukan. Sejam saja, bukan. Ini orang ini atau muharram itu ada satu kesalahan patah itu. Jadi al-muadzinu ahaqqu minal waqti. Muadzin itu lebih berhak atas waktu. Jadi artinya ada waktu sudah masuk waktu, ada yang perlu dititah baju. Dia lebih berhak. Tetapi perhatikan, al-imamu ahaqqu min iqamah. Imam itu lebih berhak atas qomat. Jadi tomani-mani qomat namun imam macan ayam atau imam macan siap. Kebetulan teman qomat itu kang deh. Jadi menyalahi aturan syariat. Kita benahi pelan-pelan, Pak. Meskipun tidak mudah. Tidak mudah. Arab. Biar. Saya nanti lama-lama kesal saya mati ini Arab ini. Ini menyebabkan dosa saja. Apalagi ini 12 orang yang ingin berjemaah di masjid ingin mendapatkan keutamaan. Ingin sholat qobliyah dulu yang tidak sempat di rumah. Memang sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Dan saya kadang begitu, kalau subuh di rumah, baru berjalan sempat setahun masjid, lakukan tapi sudah tidak sempat sudah. Baru
kita sholat wajib di masjid. Tetapi dalam momen-momen tertentu, hendak seorang muadzin itu bijaksana. Telat teuing atuh. Ka masjid yang bebarengan nikmat menang pahala banyak. Yang kemuliaan dari qobla subuh Bapak lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ieu kayak ruku kedua Allahu Akbar. Kalau bisa menyaksikan seorang bapak-bapak di sini yang sujud betul-betul. Ngeri sedap di sini. Enggak boleh di mana-mana apalagi itu qobla subuh spesial ruku. Kecuali kamu memang tukang kaberangan saya kata tinggalkan. Iya, karena ada juga kalau kita sedang sholat qobliyah kemudian tidak tahu waktu ini sudah qomat hajatan sholat sunat tinggalkan, dan yang bersangkutan harus membatalkan bergabung dengan sah untuk melaksanakan sholat wajib. Tapi namun sekiranya tidak di rumah jarang katanya mau biasa telat kadang jam 5 sampai 8 ada itu mau tinggalkan. Dia mah hanya 5-10 menit 15 menit wajar saya pikir tunggu saja. Iya, saya ingin membahas itu di hadapan orangnya sebenarnya. Dan berapa kali saya tegur ini permasalahan dan saya bertanggung jawab ini. Saya minta pertanggung jawaban ke Allah. Namun saya sudah menyampaikan ini masih juga seperti saya berlepas diri kepada Allah. Dia bilang ya bayarannya kan itu tugas kewajiban kita untuk sama-sama disiplin. Yang lebih berhak atas qomat itu adalah imam. Rasul itu Bilal qomat. Imam diintervensi pun qomat. Kalau ada sama qomat sama dia kan. Sebaiknya yang qomat itu yang azan. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Kita fokus kepada adab-adab berjamaah masjid yang berikutnya bagian F. Bagian apa? Bagian H ya. Mengucapkan salam ketika masuk masjid kepada orang-orang yang berada di dalamnya ini biasakan banyak ulah berat assalamualaikum, apalagi dengan berjabat tangan seperti ini keratan psikologis kita itu terjadi. Terdalam masih nggak ada enak Pak, assalamualaikum. Ini dalilnya umum. Rasulullah mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Saya baca artinya ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian pasti saling mencintai? Kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian. Hadisnya yang Imam Muslim, nomor hadis 54. Jadi sebarkan salam dengan assalamualaikum. Salam. Namun ayat ganjalan ke hilang salam tehnya. Lewat tak saya lewat orang dulu menghindar aja dulu. Kasih itu kali itu biar di masjid itu tempatnya kedamaian. Kemudian kita percepat di bagian I ya. Ibu dicatat Bu. Jika sudah masuk masjid dianjurkan mendekat kepada sutra. Pembatas sholat garis ya. Ini sutronya di depan berarti di dinding. Ya, sutra sampai 2 berarti ini nih. Ya. Begitu pembatas sholat. Untuk segera melakukan sholat sunat tahiyatul masjid dan qobliyah jika memungkinkan. Kan bapak-bapak ahli masjid pada yang sama ya, sempat tahiyatul masjid, sempat qobliyah, itu apa nikmatnya Pak? Kalau memungkinkan bapak di rumah mengejar keutamaan sholat sunnah di rumah ya sudah di rumah sholat sunnah. Waktu di masjid sholat wajib begitu ya. Afdhalu sholatul mar'i fi baitihi illa maktubat. Kata Nabi itu dari seabdal-abdalnya sholat seorang itu adalah di rumahnya laki-laki ya. Illa maktubat kecuali sholat yang wajib gitu. Ya. Kemudian dia dengan rusuhan main doa sholat di rumah sekiranya bisa jadi orang tinggal fokus jalan pasti gitu. Tapi ini harus dibereskan ya pasal itu supaya rumah ini ya. Saya ingin semuanya juga ikut hadir tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Kalau untuk satu nilai kebenaran jangan takut. Batur mau benci urusan dia. Ya. Kita itu nanti diminta pertama ngomong ustaz gitu. Kita pernah dibebenah gitu kan gitu. Tapi kalau sudah saya sampaikan masih benar terserah. Kemudian bagian J tadi dianjurkan mendekat sutra. Maaf. Jadi Rasulullah SAW bersabda jika salah seorang di antara
janganlah fala yajlis hatta yusolli rakaatain, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Artinya tahiyatul masjid. Kamu duduk, mau saya duduk sholat tahiyatul masjid, ya ente. Ini mah anjuran. Jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kamu duduk masih bubur atau sholat tahiyatul masjid sah. Depan Rasul ditegur baju sahabat datang langsung diam ditegur. Berdiri sholat tahiyatul 2 rakaat, ringankan baca. Namun kita dianggap menggugurkan sholat tahiyatul masjid, malah Rasul cuma merintahkannya. Dan bapak yang misalkan dalam satu kondisi kita duduk nyaman sepuh itu tenang masukkan terus sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau lebih memungkinkan kita untuk tidak duduk dulu, itu lebih utama. Jadi lain artinya duduk di batal tahiyatul masjid ayat dulu tetap boleh. Itu fikih tadi itu pembahasan fikih. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga antara 2 azan dan sholat, antara 2 azan ada sholat. Jadi Rasul katakan baina kulli adzanaini sholat. Sampai 3 kali Rasul. Di antara 2 azan maksudnya adzan dan iqamah ada sholat. Tapi ulama kita ya dalam penjelasan hadis sholat yang dimaksud ada yang menerjemahkan atau yang mendefinisikan sholat itu adalah qobla maghrib. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini maksud sholat qobla maghrib. Ya, karena tidak setiap sholat maghrib itu ada qobla kan? Asal kan tidak ada contoh dari Nabi qobla asal, tidak ada. Ya. Nah, ada juga yang berpendapat sholat itu dikembalikan kepada makna secara bahasa, artinya doa. Di antara 2 adzan itu ada doa. Kita tidak perlu berdebat di ranah ini. Ayat sholat qobliyah lakukan, mengimani hadis ini soal. Tidak ada qobliyah, pergunakan untuk berdoa. Kan gitu. Sholat kan maknanya doa. Jamannya sholawat kan gitu. Sholat artinya doa, ya. Jadi berdoa di antara adzan. Nah, kemudian bagian C kita tambahkan dulu ya. Jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang, banyak istighfar dan berdoa karena doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah alias makbul. Inna doa la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Sesungguhnya doa itu tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Daripada ngobrol ngomong para umum ini istighfar dan doa antara adzan dan iqamah. Itu saat ijabah. Kemudian bagian K, jika adzan masih berkumandang maka ada kewajiban kita untuk menjawab seperti yang muadzin katakan, ya. Kemudian ada doa di situ, jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi, kemudian melakukan membaca doa setelah adzan. Ada dalam hadis Muslim sebelum kita Allahumma rabb hazihi kita bersolawat dulu pada Nabi. Itu dalam hadis Muslim ada. Bersolawat lalu baca Allahumma rabb hazihi supaya kita mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi. Itu ya. Jadi sebenarnya di masjid sibuk hal ibadah dan pahala. Tapi sangat sayang sekali kalau kita yang ingin ke masjid tapi tidak memperhatikan poin-poin ini. Dan saya yakin di antara poin-poin ini masih banyak yang di antara kita melupakan, melalaikan, bahkan ngahajar dengan malam. Mudah-mudahan pengumuman dia orang sama-sama diperingati ku Allah, ku Rasul mulai ayat dan hadis ini. Nah kemudian jika iqamah sedang dikumandangkan dan kamu sedang melaksanakan sholat sunnah, maka batalkan itu yang tadi saya bahas. Namun sekiranya memang orang qomat, langsung batalkan, ikut sholat wajib. Tapi kalau sekiranya orang di rakaat terakhir ya selesaikan, biarkan yang kurangan itu tertinggal terus disempurnakan. Ya, jadi itu dulu. Bagian berikutnya bagian A, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kekhusyukan ketika sholat, termasuk HP. Ya, kalau pohon dimatikan, ternyata ketika sholat berbunyi, matikan tanpa asa. Mana batalkan sholat muat. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dianjurkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu sholat dengan cara apapun agar menjaga kekhusyukan sholat. Ini pernyataan beliau dalam kitab Fathul Bari. Jadi baru sadar yang panik padahal benar. Kalau ya, jin lain terlalu baik. Mau atau batal. Saya biasa sadar. Oh, enggak cincin orang. Padahal mana? Aku gerakan tidak membatalkan sholat. Kemudian yang wajib meluruskan dan merapatkan saf, tidak renggang karena merupakan tolak ukur kesempurnaan sholat. Nah ini yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Dulu Nabi itu memeriksa
Nah, merapatkan saf itu bukan berarti harus menempelkan kaki dengan kaki. Awas. Maaf saya minum dulu. Memang ada hadis anjuran merapatkan kaki dengan kaki. Tapi itu terjadi di awal-awal para sahabat. Saking semangatnya para sahabat merapatkan kaki dengan kaki. Yang dimaksud merapatkan saf di situ Rasulullah jangan sampai di antara celah saf kita itu bisa dimasuki anak kecil. Jangan sampai dimasuki redaksinya anak kambing. Kira-kira apa? Dan tujuan merapatkan saf. Intinya kita tuh makninah melakukan gerakan sholat. Kamu kurang pepet-pepet dan sampai kaki tapi kumaha? Atau merendahkan kaki lebih dari lebar badan kita jadi segitiga. Ya, ini saya sampaikan. Sholat gitu. Lebar kaki tidak melebihi lebar badan. Ya, dalam ukuran kiai berarti semakin rendah dengan bahu sebelah kanan dan ini yang menjadi tolak ukur bahu dengan bahu cukup. Pas dia sudah dewasa, mulai dipepet-pepet, mudah-mudahan suku batur. Yang dia tekan kayak nyeri kan ini. Mohon maaf saya sampaikan dalam ini saya seperti itu. Tentu ini berdasarkan pendapat para ulama dan sampai hari ini ulama-ulama di Madinah pun sama. Jadi jangan menzolimi orang. Kalau sekira orang itu jangan dikejar-kejar kakinya. Itu terjadi sholatnya. Kalau tidak menzalim itu mengganggu kata sholat. Saya berani berdiskusi. Kalau ada satu kehadisan wajib merapatkan kaki dengan kaki. Di antara ulama-ulama salah pun sama. Jadi tidak merupakan satu kewajiban. Kalau diwajibkan itu berarti bid'ah. Ya, ini harus. Jangan sampai bermanfaat mutlak. Itu bahasa hadis bermanfaat punah dengan punah. Sampai lalu bahasa. Tidak punah-punahnya. Jadi ini masih ya wajar lah kita berbeda pendapat, silahkan saja. Tapi belajar fikih itu membuat kita yakin. Kemudian bagian O, ya, Rasulullah pernah bersabda itu kaitan dengan sawu sufufakum, luruskan saf. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah, karena meluruskan saf itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Kemudian di bagian O, kaitan dengan adab sholat itu, ikuti semua gerakan imam, jangan mendahului, jangan bersamaan, jangan terlalu mengakhir-akhirkan. Ini sedikit lagi lah ya. Musabaqah artinya mendahului. Imam can ruku, menes ruku. Ya. Imam can sujud, menes turun di Allah. Nah ini musabaqah, dilarang. Kemudian jangan muqaranah, membarengi imam. Imam ruku bareng ruku, imam sujud bareng. Tidak ada jeda. Jangan sampai seperti itu. Jangan juga mukhalafah, meninggalkan diri dari imam terlalu lama. Dilama-lama, imam pas turun sujud, mereka masih kene ruku. Kan ayatnya menghajat Allah. Dilama-lama tidak boleh, itu namanya mukhalafah. Ya. Mengakhir-akhirkan, meninggalkan diri dari imam tidak boleh. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah muttaba'ah. Apa muttaba'ah? Mengikuti gerakan imam. Apa hadisnya? Inna maju'ilal imamu liyutama bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika imam takbir, maka bertakbirlah. Imam ruku, ikuti baru ruku. Sebelum imam ruku sempurna, jangan turun. Sebelum imam ini tidak tegak lurus, jangan berdiri. Begitu. Dan sebelum imam sujud, jangan dulu sujud. Imam keningnya sudah tepat sujud baru makmum. Nah ini harus kita perhatikan sama-sama. Jadi mudah-mudahan kita ini senantiasa berusaha untuk mencontoh sunnah Nabi yang benar. Jangan bareng, jangan terlalu lama-lama, jangan juga mendahului, tapi kita ittiba, mengikuti imam. Imam takbir baru takbir. Imam sami Allah liman hamidah, makmum mengucapkan di dalam hadis Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Boleh kalau Umar Rabbana lakal boleh. Kalau Umar ada hadis itu. Jadi tidak perlu berdebat ya. Kemudian yang bagian B terakhir, jika imam lupa di dalam sholat dalam hadis Nabi, qala Rasulullah atas bi'ulir rijal. Jadi ucapkan subhanallah untuk lagi. Kemudian wa tasfiqu lin nisa.
dan menepukkan tangan untuk perempuan. Bukan tepuk tangan, bukan. Menepukkan tangan. Kalau imam lupa, tapi tidak ya laki-laki ya berjamaah cukup bu, jamaah sunnah. Begitu Pak ya. Itu diantara ada sholat berjamaah di. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Jangan anti kritik jika kita merasa oh ternyata ini benar sami'na wa ata'na. Ya, karena hanya yang menilai ibadah kita itu baiknya hanya Allah saja berdasarkan panduan dari Allah, panduan dari Rasulullah SAW. Sakit itu pangitannya. Apunten muka subuh. Mudah-mudahan sedikitnya menjadi manfaat khususnya untuk saya. Terima kasih. Sulu qouli hadza astaghfirullah wa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.